Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji LPTK Unpas Bandung, izinkan perkenalkan saya Cicin Garnasi dari SMK Perintis Kabupaten Bandung. Hari ini tanggal 6 Oktober 2002 melaksanakan uji kinerja dalam rangka memenuhi profesi guru dalam jabatan. Dan saya dari SMK Perintis mengampu mata pelajaran PPKN. Untuk pembelajaran PPKN hari ini dilaksanakan di SMK Perintis Kabupaten Bandung. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Salam sehat, salam jumpa kembali dengan Bapak PPKN. Ya, hari ini tanggal 6 ya, 6 Oktober 2022. Kebetulan Ibu mengajar di kelas 11 akuntansi nih, mata pelajaran PPKN kelas 11 dan materi yang akhir indikator ya, akhir penutup di dalam sistem dinamika demokrasi Pancasila ya. Nah, dinamika demokrasi Pancasila ini materinya akan kita tutup dengan nanti diskusi kalian. Silakan KM untuk memimpin berdoa ya. Siap. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan pelajaran, mari kita lanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Melanjutkan, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Hadir semua? Ya, Bu. Alhamdulillah sehat selalu ya, semuanya hadir. Jadi kita bisa melanjutkan ya ke materi yang pokok. Ibu ingin tahu nih, kita sedikit apa saja ke belakang ya. Mungkin di kalian ada yang masih ingat yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya mengenai demokrasi. Nah, demokrasi itu diterapkan di Indonesia adalah mempunyai arti. Demokrasi artinya apa? Rakyat untuk Oh ya, rakyat. Ina, suaranya keras Ina. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Iya, demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah Demokrasi demokrasi Pancasila. Pancasila. Oke, betul. Nah, kalian masih ingat kan ya materi-materi tersebut, demokrasi Pancasila, kemudian prinsip-prinsip demokrasinya ya, menjunjung tinggi kebebasan dan aspirasi rakyatnya di Indonesia. Nah, dari kalian ada yang mau ditanyakan? Ya, Aldi, silakan. Saya mau juga apakah menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur misalnya pada pemilu merupakan perwujudan demokrasi? Oh, bagus sekali itu pertanyaan.
pergantian kepemimpinan di negara Indonesia ya, pergantian pemimpin pemerintahan, apakah itu merupakan suatu perwujudan? Dan silakan siapa yang mau menjawab, pasti kalian. Oh ya, ini ada jawabannya Rabil, bagus sekali. Iya. Menurut saya iya pun, karena pada saat pemilu terjadi suara dari rakyat dan dipilihkan oleh rakyat dan hasilnya juga untuk rakyat. Pintar sekali. Sudah jelas karena demokrasi itu pemerintahan rakyat. Pada saat adanya pergantian pemerintahan, ya rakyat yang punya kewenangan, yang punya kekuasaan diserahkan kembali ke rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpin sebagai gantinya pemimpin baru ya. Bagus sekali ya. Dalam artian kalian sudah pada cakap-cakap, sudah pada pintar-pintar ya, alhamdulillah. Baik, ini ya sekarang materi yang akan Bunda sampaikan, kita lihat amati ya. Anak-anak semua, pernah gak kalian membayangkan hidup di negara yang dipimpin oleh pemimpin yang diktator? Gak pernah lah Pak, pasti kalau dipimpin oleh pemimpin yang diktator, kebebasan rakyatnya terbatas deh. Ya, bagus sekali Oki pendapatnya. Memang benar, jika suatu negara dipimpin oleh pemimpin yang diktator, maka kebebasan rakyatnya akan terkekang oleh aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa negara tersebut. Berarti kita harus bersyukur ya Pak tinggal di Indonesia yang menjunjung tinggi sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Betul sekali, maka dari itu kita harus bersyukur karena hidup di Indonesia yang menjunjung tinggi sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Nah, kalian tahu tidak ternyata demokrasi yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia memiliki arti penting loh bagi kehidupan masyarakatnya di berbagai aspek. Selain itu, apakah kalian tahu sikap demokrasi apa saja yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Ya, tadi setelah menyimak ini materi dari demokrasi Pancasila melalui video, nah ini adalah bentuk-bentuk perwujudan dari demokrasi di dalam membangun kehidupan demokrasi ya di kita di negara Indonesia. Nah ini ada beberapa macam contoh untuk membangun perwujudan demokrasinya ya yang ada di negara kita. Nih musyawarah bentuknya, kemudian pemilu, kemudian ada juga semacam demonstrasi tapi demonstrasinya aman ya. Kemudian ada suara-suara pemimpin yang menyampaikan suara rakyat. Sekarang kita sudah diamati ya, kita berdiskusi ya. Untuk berdiskusi ini Bunda kasih ini.
kalian diskusikan seperti biasa. Setelah selesai diskusi, siapkan presentasi dari kelompok masing-masing kalian yang siap presentasi. Silahkan juga. Kemudian nanti ya yang bertanya juga disiapkan dari kelompok masing-masingnya. Boleh itu dipakai ininya, laptopnya. Silakan. Silakan, mau kelompok siapa dulu? Oh, langsung oleh kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis demokrasi Pancasila kami. Oke, jadi topik bahasan presentasi kali ini kita akan menjelaskan tentang fakta yang terjadi penyelewengan demokrasi Pancasila. Menurut analisis kelompok kami, penerapan demokrasi Undang-Undang Dasar 1945 itu bagus karena kita bisa memberi kritik kepada pilihan pemerintah yang tidak sesuai menurut rakyatnya. Dan juga kita bisa mendemokrasikan hal yang buruk yang dipilih pemerintah di antara masyarakat karena tindakan yang arogan dan agresif. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan? Apakah fakta yang terjadi apabila demokrasi tidak diterapkan dengan sebenar-benarnya atau terjadinya penyelewengan? Oke, seperti yang dijelaskan tadi, jika demokrasi disalahgunakan atau terjadinya penyelewengan karena tindakan masyarakat yang arogan dan agresif. Jadi rakyat Indonesia jadi pandangan demokrasi di rakyat Indonesia menjadi jelek. Dan masih beberapa banyak lagi contohnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya tadi presentasi dari kelompoknya Reval dan teman-temannya. Sekarang siapa yang giliran mau mempresentasikan berikutnya? Kenalkan, saya Ina Lelia dari kelompok 1. Saya Risana Paulia dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai demokrasi Pancasila. Yang pertama, kami akan menganalisis soal dalam tabel yaitu mengenai demokrasi Pancasila. Akan disampaikan oleh Alifah. Baik, di sini ada definisi atau pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu demos. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Demokrasi yang berkeadilan sosial artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat serta segala hak seluruh warga negara sama di depan hukum dan mempunyai hak-hak untuk melakukan kebutuhannya tanpa membedakan status sosial. Kemudian yang kedua adalah mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang akan disampaikan oleh Echa. Di sini pula ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang ke-1, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demonstrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Demokrasi yang didukung kecerdasan. Demokrasi yang menerapkan pembagian kekuasaan. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah yang lebih. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi yang dengan kesejahteraan rakyat. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Kemudian yang ketiga ada mendeskripsikan pengertian dan prinsip budaya demokrasi yang akan dibacakan oleh Nanda. Budaya dan analisis sosial. Budaya demokrasi dapat Kemudian yang kedua dalam ada menganalisis mengenai soal yaitu analisis yang berkaitan dengan penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia sesuai Undang-Undang 1945. Di sini kami akan menyampaikan secara definisinya yang akan disampaikan oleh Lalu. Di sini pula demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial, budaya, bangsa serta berdasarkan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, rakyat Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Istilah demokrasi Pancasila dijelaskan dalam sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi dalam penerapan demokrasi Pancasila. Kemudian di sini kami akan memberikan contoh penyelewengan demokrasi Pancasila yang akan disampaikan oleh Intan. Ada contoh penyelewengan demokrasi Pancasila yaitu money politik. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih lemah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat. Politik yang atau politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu. Pada saat pemilihan pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.
pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Lalu di sini ditanyakan pendapat kami mengenai adanya pemberitaan di media-media sosial menyatakan pemilu 2024 ditunda sampai 2 atau 3 tahun mendatang sehubungan pandemi COVID-19. Akan disampaikan oleh saya. Gagasan penundaan pemilu 2024 tersebut dilontarkan oleh 2 partai politik, 2 ketua umum partai politik, yaitu Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangsaan Kebangkitan Bangsa dan Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional. Mereka berdua berdalih bahwa pemilu diundur agar momentum perbaikan ekonomi akibat pandemi tidak hilang dan mengakibatkan sektor ekonomi mengalami penurunan karena terganggu oleh hajatan politik pemilu. Tentu saja pendapat kelompok kami sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Penundaan pemilu sama dengan melanggar dan melecehkan konstitusi, sedangkan kewajiban melaksanakan pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, beserta parlemen telah diatur secara konstitusional di dalam pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa pelaksanaan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali secara serentak. Dengan demikian, wacana penundaan pemilu ini jelas sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kemudian, selain tidak memiliki dasar hukum yang kuat, jika penundaan pemilu benar-benar terjadi, akan sangat berbahaya nantinya jika presiden mengalami krisis konstitusional. Terima kasih untuk presentasi serta para penanya dari kelompok-kelompoknya. Silakan. Sambil mengerjakan soal, silakan hasil dari diskusinya kalian disimpulkan. Siapa kelompok yang mau menyimpulkan bersedia? Ya. Izin menyimpulkan, saya Nisa Supriyatin, perwakilan dari kelompok 2, bahwa kehidupan yang demokratis hanya dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis itu? Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang keempat, membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin-pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Yang keenam, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah. Yang ketujuh, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan secara pribadi. Yang kedelapan, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Yang kesembilan, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Yang kesepuluh, mau menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Sebagai generasi penerus dan ujung tombak bangsa ini dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, kita seharusnya dapat merealisasikan peran sertamu dalam usaha mewujudkan kehidupan yang demokratis. Untuk itu, kita dapat mencoba membiasakan hidup demokratis mulai dari lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Harapannya tentu saja kebiasaan hidup yang demokratis tersebut akan berkembang dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih. Artinya sudah jelas bisa disimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sudah sesuai dengan Pancasila, dan bagaimana tadi ya permasalahan yang sudah Ibu sampaikan membangunnya, yaitu dengan membangun sikap-sikap yang banyak bertoleransi, kemudian juga saling menghargai dan adanya sikap
sikap atau persamaan di depan hukum atau persamaan secara hukum, adil dan merata. Dan demokrasi sekali lagi adalah dari rakyat untuk pertemuan kali ini, materi yang sudah kalian diskusikan, yang sudah kalian bahas ya, ini sudah juga disimpulkan. Terima kasih yang luar biasa, apresiatif ya Ibu selaku guru mapel, karena memang kalian dengan aktif tadi sudah terlihat bagaimana mempresentasikannya. Ya, sebagai penutup sebelum kita akhiri pelajaran hari ini ya, Ibu sampaikan minggu depan kita ke materi sistem hukum peradilan nasional di Indonesia. Nah, itu materinya sama, kita nanti akan ada munculkan masalah, problem, masalahnya apa, kemudian kalian juga seperti biasa kita diskusikan ya, kalian diskusikan, kemudian nanti kalian presentasikan dan juga disimpulkan. Nah, sekarang sebelum diakhiri, ada dari antara kalian ya, sebagai refleksi buat Ibu sendiri, silahkan boleh disampaikan ya, boleh. Dalam sistem belajar kita kan selalu menerapkan sistem supaya muridnya untuk bernalar kritis. Kalau bisa sebelum itu baru dijelasin dulu gitu sedikit-sedikitnya, lalu supaya ada kemauan yang murid lainnya, yang teman-teman yang lainnya berapresiasi dulu, tanya dulu. Terima kasih. Baik ya, sudah direkam sama Bunda sama hati gitu ya. Terima kasih untuk bahan perbaikan ya. Sampai jumpa untuk mata pelajaran PPKN di pertemuan berikutnya. Tetap semangat.